Alhamdulillah. Ini terkait dengan pembiayaan Bapak ya, di dalam PSW itu dalam penggalian dana ada melalui dana box. Melalui dana box di jamaah Bapak sudah dipraktekkan dana box? Sudah Pak ya? Masih kurang. Kurang apa Pak? Isinya kurang banyak. Iya. Kalau isinya kurang banyak berarti pengarahannya kurang Pak. Ya, pengarahannya kurang. Nanti bisa minta kepada Pak Haji Mudir untuk lebih mengarahkan ke sana nanti ya. Dalam penggalian dana itu dana box diantaranya. Dari persentase dana box itu ada 15% untuk Gasput, ada 10% untuk PSW desa, 15, dan itu bisa dimanfaatkan untuk dana perjuangan Wahidiyah di desa Papa. Kemudian ada dana-dana yang lain, misalnya dari zakat. Zakat kemarin ada yang dimasukkan ke PSW Pak? Saya nggak memasukkan Pak, masalahnya jauh, saya ke sininya. Oh begitu. Artinya zakat ini bisa zakat mal ataupun zakat fitrah, bisa sebagian dari zakatnya para pengamal, sebagian Pak ya, sebagian ini bisa dimasukkan kepada PSW, diarahkan kepada PSW. PSW sebagai mustahik, bukan sebagai amil, sebagai mustahik penerima zakat. Nah, dana ini bisa kita manfaatkan perjuangan Wahidiyah sesuai dengan prosentasenya. Kemudian ada lagi penggalian dana melalui infak. Ya, infak masih bisa. Infaknya para pengamal Wahidiyah, ada hibahnya para pengamal Wahidiyah, masih banyak. Sebenarnya penggalian dana. Tinggal kita saja sebagai pengurus PSW ini memberikan arahan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang secukupnya kepada para pengamal Wahidiyah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dana box pun, mohon maaf Bapak, tidak terbatas untuk pengamal Wahidiyah. Non pengamal juga boleh. Di jamaah saya itu ada 5 orang yang belum pengamal Wahidiyah. Artinya belum mengamalkan Allahumma ya Wahidi, belum mau usbu'iyah. Tapi kita siari dengan dana box sangat senang, nilainya cukup besar, 500.000 per bulan. Banyak. Karena apa? Mereka itu mempunyai keyakinan. Mohon maaf, kalau setiap hari dana box itu rezekinya selalu melimpah. Mempunyai pemahaman yang luar biasa seperti itu. Rezekinya kan pekerjaannya dagang ayam itu Pak. Ayam potong itu loh Pak, jual ayam potong. Itu kalau sebelum berangkat kemudian dana box, padahal berangkatnya itu jam 1 malam. Sebelum berangkat kemudian berdana box terlebih dahulu. Ya, itu rezekinya luar biasa. Dan alhamdulillah memang selalu meningkat tiap tahun bertambah terus. Yang awalnya mulai 75.000 per bulan terus meningkat. Saat ini sudah 500.000 per bulan. Jadi tidak stagnan. Itu tergantung kita memberikan pemahaman, pengertian kepada para pengamal yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita merasa dekat, sangat dekat dengan para pengamal, itu insya Allah mudah untuk diberikan arahan. Tapi kalau mohon maaf kita itu tidak kurang dekat dengan pengamal, ya seperti itu. Kedekatan kita, korib alif di antara kita sama pengamal ini harus ditingkatkan. Ngatur Pak Haji. Nggih, monggo ditambahi Solihuddin. Nggih, terima kasih. Kewajiban atau sesuatu yang harus kita ikuti sebagai pengamal, di samping kita mujahadah mengamalkan aurat sholawat Wahidiyah,
berusaha memahami ajaran-ajaran Wahidiyah dan juga belajar berinfak, Pak. Belajar infak dalam Wahidiyah melalui mekanisme disebut dana box. Dana uang yang dimasukkan kotak yang ditaruh di tempat kita masing-masing. Satu keluarga bisa 1 kotak, bisa 5 kotak bila ada 5 orang kepala istilahnya di rumah kita. Anak-anak pun kita belajar. Tujuannya apa? Tujuannya bukan iuran, bukan sumbangan, Pak. Karena perjuangan Allah kok disumbang tuh. Jadi bukan sumbangan, bukan iuran, bukan tarian, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai wujud orang yang beriman, yang pada hakikatnya seandainya kita mengikuti tuntunan Allah infak, itu semua sudah tidak diterima dan tidak ada nilainya, Pak. Kalau menurut kaidah Al-Quran yang sesungguhnya infak kita itu tidak ada yang diterima oleh Allah. Coba para bapak terutama, Al-Qur'annya itu menegaskan, insya Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, selamanya kamu tidak akan bisa mendapatkan nilai kebaikan hingga kamu bisa menginfakkan sebagian hartamu yang kamu senangi. Kira-kira bapak, ibu, ketika infak itu sesuatu yang disenangi atau tidak disenangi? Tidak disenangi. Yang disenangi atau tidak disenangi? Tidak disenangi. Tenan apa lek disenangi? Coba ketika di masjid Jumatan, di saku bapak, mas-mas itu ada uang nominal 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk kotak yang mana? Kotak infak 100.000. Mau ngangkat yang 50.000 dipikir, Pak. Ini musim bayar sekolah, balik anak nang pondok dan sebagainya. Mau ngangkat ngambil yang 100.000 sampai khotib selesai ini mesti dipikir. Paling-paling yang masuk itu 2.000, Pak. Sedangkan para bapak ibu kalau normal 2.000 dengan 100.000 senang yang mana? Cinta yang mana? 100.000. Normal berarti. Berarti kalau menurut Al-Quran mestinya yang dimaksudkan itu yang 100.000 yang disenangi. Unglan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang sesuatu yang kamu senangi. Sedangkan yang 2.000 kadang-kadang dikasihkan anak kita yang TK saja tidak mau, Bapak. TK di kampung aja 5.000 itu uang sakunya. Belum lagi nanti kalau ada estung, ada mainan, sudah 20.000. Satu hari bisa 25.000. Sudah lebih 2.000 minta surga lagi. Kan lucu gitu. Allah itu ada kita juga ada. Heran aku dalam menungso ya gitu. 2.000 kayak gagah-gagah, 5.000 apalagi 10.000 kayak sudah terlalu banyak kita berinfak. Maka seandainya mengikuti konsep Al-Quran tidak ada yang diterima. Akhirnya dengan kesabaran beliau Mu'allib radhiyallahu an membimbing kita. Istilah beliau, Mas, Pak, Mbak, Bu, uang yang tidak kamu senangi coba tak besarkan, masukkanlah dana box. Satu dengan tujuan birrul walidain, bukan hanya sekedar infak, Pak, tapi niat kita dibimbing beliau Mu'allib untuk selalu mendoakan, kirim doa selamatan kepada leluhur kita yang sudah almarhum, yang di alam kubur. Maka tata caranya memasukkan uang mungkin tidak berkembang di kampung Bapak tadi, karena mengikuti konsep lama dengan bahasa beliau dulu, uang yang terkecil dimasukkan dana box. Zaman beliau Mu'allib uang terkecil 100 perak, Pak. 100 rupiah dulu, 100 rupiah. Nah sekarang uang terkecil berapa? Permen saja 2.000, Pak. Anak kecil aja 5.000, berarti uang yang terkecil menurut ukuran kemampuan keluarga kita
menurut anak kecil itu udah 5.000. Itu uang terkecil. Kalau dulu 100 rupiah oleh beliau mu'alif wis tak adani, tak tampungi, tak gedeni, tak besarkan. Di samping sampean setiap hari birrul walidain, ingat pada leluhur. Maka tata caranya sebelum masukkan uang nominal yang terkecil menurut panjenengan tak 2.000 5.000, sebelumnya itu panjenengan berdiri di depan kotak, hadiah Fatihah kepada Rasulullah, kepada Allah, dan juga kepada leluhur. Kalau perlu dicatat leluhurnya di depan kotak. Ya Allah, saya tujukan kepada leluhur saya, mbak saya ini dan abok ini, dibacakan Fatihah 1 kali atau 3 kali, bacakan ya Sayyidi Rasul 3 kali, fafiru ilallah 3 kali, ditiup uangnya Pak, dimasukkan kotak. Begitu tata caranya. Yang pertama birrul walidain. Sebab orang leluhur kita itu tidak cukup kita doakan, kita kirimi doa, cuma pendaknya, istilah orang Jawa. Apalagi pendak ingat Pak. Sedangkan kita nggak pernah ingat. Ini dah pendak ingat. Coba kalau Bapak mengundang tetangga, kirim doa pada leluhur, baca Yasin tahlil, ngundang se-RT, kira-kira 5 juta cukup nggak? Nggak cukup. Sedangkan 5.000 tiap hari untuk birrul walidain, bersyukur pada leluhur kita, mbak kita cacat berat kok. Ya gitu loh. Gitu aja minta ridhonya orang tua. Pada orang tua yang sudah almarhum nggak pernah ingat, disuruh 5.000 saja berat. Nah, inilah dibimbing oleh beliau Alif sehingga setiap saat akan pagi itu ingat pada leluhur, didoakan dengan memasukkan uang di dalam kotak. Besok lagi begitu. Berarti tiap hari mendoakan, Pak. Tata caranya juga tetap seperti itu. Bahkan seandainya para bapak ibu, ibu-ibu tidak punya uang receh, ketika mau masak berasnya biasanya 1 kilo dimasak, diambil 1 gelas dimasukkan di wadah. Besok lagi nggak ada uang dimasukkan, ambil beras lagi dimasukkan wadah. Kalau sudah dirasa 1 kilo cukup, mau beli beras ke toko, daripada beli beras sendiri, uangnya masukkan di kotak. Tata cara juga begitu. Bapak-bapak yang biasa rokokan tidak ada uang, rokoknya ditaruh di kotak, di gelas atau ditutup. Nanti kalau sampai 12 batang dibeli, uangnya dimasukkan kotak. Tata caranya juga ada Fatihah seperti itu. Bahkan seandainya tidak ada sama sekali, rokok tidak punya, beras tidak punya, uang tidak punya, tetap tiap hari melakukan ritual seperti itu, Pak. Hadiah Fatihah kepada Rasulullah, kepada bos, hadiah Fatihah kepada leluhur, tidak ada apa-apanya, tetap kotaknya ditiup, Pak. Baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Besok begitu lagi nggak ada waktu ditiup. Sampai 1 bulan cuma ditiupi saja. Gaspulnya datang, dibuka kotaknya abab tok, Pak. Ya gak ada dimasukkan sabun itu abab tok jeruk. Itulah kehebatan di Wahidiyah, yang sehingga ketika sudah dimasukkan kotak disebut dana box, ketika disalurkan 1 bulan diambil gaspul, 15% itu gaspul dari 100.000, ibaratnya 15% berapa? 15.000 untuk gaspul, 15.000 lagi untuk PSP desa, 15.000 satu orang. Seandainya satu kotak itu 100.000, Pak. Kalau 10 orang sudah banyak sekali untuk membayar perjuangan ini. Kalau digerakkan sungguh-sungguh, mampu, Pak. Dengan tujuan apa? Di samping birrul walidain juga supaya tidak ada merasa berjasa di antara kita. Karena apa? Karena hati ini, Pak, gampang terpeleset. Maka Wahidiyah tidak bisa dibiayai oleh 1 orang, Pak. Meskipun kaya, tetap itu ukurannya dalam mengeluarkan infak. Karena infak itu menurut ukurannya. Kalau kaya ya ukuran sekaya. Kalau ibaratnya itu kalau angsa yang ngendoknya ya harus besar. Kalau burung emper ya kecil, puyuh ya kecil. Kalau kelas kita burung puyuh dipaksa seangsa ya jebol, Pak. Tapi kalau kita kelasnya angsa, ngendoke emprit ya guyu. Apalagi minta surga. Ya lucu gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita.
Maka ketika semuanya itu sudah merasa milik bersama dengan uang 2000 tiap hari, maka tidak ada orang yang merasa berjasa. Karena hati ini kalau sudah anania, aku wis tak diayai koyok ini, ternyata saya nggak diirokan. Loh, ini sudah terpleset, Pak. Ini bahayanya di situ. Maka beliau mu'alif membimbing dengan dana pok ini dengan uang yang terkecil menurut ukuran kita, di samping birrul walidain dan juga ingat pada Rasulullah, dan juga supaya tidak ada nilai merasa berjasa, anania, keakuan karena milik bersama. Apa sih yang kita banggakan seandainya kita 5.000 tiap hari? Cuma 5.000 saja loh. Sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan, tapi disyukuri kita mampu berdana pok. Nah itulah mekanisme kehebatan nilai dana pok di samping itu untuk mencetak lembaran, Pak. Jadi persentase yang ke pusat itu adalah untuk mencetak lembaran sholawat wahidiyah, nulis lembaran sholat wahidiyah. Ketika lembaran ini dibagikan kepada masyarakat umum tanpa dipungut biaya, gratis cuma-cuma, maka ada orang menerima lembaran sholat wahidiyah, akhirnya diamalkan jadi orang sadar, maka panjenengan yang cuma urun 5.000 tiap hari atau 2.000, ikut bagian orang yang sadar mengamalkan sholawat wahidiyah karena dananya untuk mencetak lembaran dari kumpulan panjenengan, Pak. Nah inilah mekanisme yang diatur dalam dana pok melalui sholawat wahidiyah. Alhamdulillah sekarang di NU itu dulu mulai digerakkan ada koin, dana koin ya. Koin NU itu juga seperti di wahidiyah, Pak, karena yang menggerakkan pertama pengurus NU itu adalah orang wahidiyah dari Sragen. Akhirnya oleh NU sekarang digerakkan oleh koin NU. Memang hubungan dengan NU tadi, alhamdulillah, wahidiyah ini memang disiarkan tanpa pandang bulu golongan. Jadi tanpa pandang organisasi, tanpa pandang paham, tanpa pandang agama, semuanya disiari. Nah, mayoritas yang ikut mengamalkan karena di Indonesia ini mayoritas NU terbanyak di desa-desa. Alhamdulillah mayoritas warga Nahdliyin. Bahkan saya sendiri belum lahir itu sudah NU, Pak. Karena leluhur-leluhur saya, mbah-mbah saya para perintis NU. Mbah Hasyim Asy'ari juga pernah transit tidur di tempat saya ketika Muktamar NU ke-12 tahun 36. Karena pada waktu itu rumah yang besar itu cuma di tempat saya. Sudah bangunan gedong tahun 36 itu, kayak tangsinya Londo bangunannya. Sampai sekarang tidak dirubah. Sehingga ketika Muktamar NU transitnya karena mbah saya juga para perintis NU di sana. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari transitnya di tempat saya. Jadi tidak ada masalah antara wahidiyah dengan NU. Wahidiyah disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan. Karena wahidiyah disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan supaya tidak liar, maka wahidiyah dalam wahidiyah juga dibentuk kelembagaan yang namanya penyiar sholawat wahidiyah. Di mata hukum antara Nahdlatul Ulama dan PSW penyiar sholat wahidiyah kedudukannya sama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang diakui oleh pemerintah. Jadi NU dengan wahidiyah itu dengan PSW sama Pak kedudukan derajatnya di mata hukum di negara kita. Karena wahidiyah ini amalan. Meskipun amalannya ini diamalkan oleh siapapun, kebanyakan orang NU, maka wahidiyah pun bukan milik NU, NU bukan milik wahidiyah. Maka ketika ada orang tidak membicarakan wahidiyah di NU, ya wajar, Pak. Menjadi organisasi beto-beto kok. Gitu loh. Amalan-amalan pribadi orang NU secara kelembagaan punya struktur dan punya kekuatan hukum yang sama di mata hukum negara Indonesia. Jadi tidak ada masalah. Sekitar tahun 1985, pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah menyatakan membuat pernyataan resmi bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak melarang dan tidak menganjurkan warga Nahdliyin ikut mengamalkan sholawat wahidiyah. Artinya bebas. Panjenengan bebas sebagai warga mengamalkan wahidiyah karena wahidiyah amalan, bukan aliran, bukan golongan, bukan tandingannya NU. Tapi amalan sholawat sebagaimana sholawat-sholawat yang lainnya, yang membedakan hanya doa-doa yang dirangkai dalam wahidiyah, Pak.
Maka ada sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, sholawat ghazaliyah, sholawat ibrahimiyah, sholawat fatih dan lain sebagainya, termasuk sholawat wahidiyah. Yang membedakan rangkaian doanya yang dirangkai dengan sholawat. Jadi sholawat itu macam-macam. Sholawat tafrijiyah, kenapa disebut sholawat tafrijiyah? Karena ada doa watan fariju bihil kurabu. Redaksi sholawatnya mana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Niki mungkin redaksi sholawati. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu ilahi. Ini doa. Karena ada lafaz wa tanfariju, maka oleh Syekh Taji disebut sholawat tafrijiyah. Ning di Indonesia disebut nariyah. Nar itu geni ditambah ya nisbah dan tak marbuta menjadi nariyah, dibangsa no geni api. Wallahu a'lam. Nah, wahidiyah apa? Sholawat yang digandeng dirangkai dengan doa-doa untuk mentauhidkan Allah. Lah kula panjenengan karang tadi yang dipersoalkan keuangan yang maha kuasa, gitu. Yang menjadi bingung manusia sekarang keuangan yang maha kuasa, Pak. Bukan ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa mungkin dianggap nomor 1000, Pak. Yang terpenting sekarang keuangan yang maha kuasa, rusak lingkungan, rusak negara, karena yaitu tadi. Maka dalam wahidiyah ada doa-doa sholawat digandeng dengan doa tauhid yang disebut wahidiyah, mengambil tabarukan asmaul husna wahidun yang maha satu ditambah ya nisbah dan tak marbuta menjadi wahidiyah, artinya as-sholawatul wahidiyah, sholawat yang digandeng dirangkai dengan doa-doa kangge nauhitaken nyuwejekaken dunung rasa dhateng ngarsanipun Allah, disebut sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah ditaklif disusun tahun 63. Baru setelah 1 tahun 1964 dibentuk kelembagaan yang mengatur kerja kegiatan penyiaran pembinaan. Penyiaran pembinaan wahidiyah supaya nggak liar, Pak. Karena apa? Barang bagus, barang benar, kalau tidak dikoordinir akan dikalahkan oleh kebatilan kejahatan yang dikoordinir, Pak. Itu sudah menjadi kaidah. Al-batilu, napa niku? Al-batilu al-haqqu bila nidomin yang libul haqqo bila batilu bila binidomin. Kebenaran perkara hak yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh perkara batal yang terorganisir. Dengan dasar ini maka supaya wahidiyah itu, karena setiap pengamal adalah penyiar, bebas menyiarkan kepada siapapun. Kalau menyiarkan kadang-kadang juga keterbatasan pemahaman, akhirnya tanpa dirasa sedikit kurang atau ditambah-tambahi, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Maka dibentuklah PSW, Pak. Penyiar sholawat wahidiyah. Tugasnya apa? Untuk melakukan pembinaan, pengarahan, penjelasan kepada para pengamal dan masyarakat umum tentang sholat wahidiyah dan ajaran perjuangannya. Yang sehingga dengan adanya PSW inilah tertata. Hubungan antara pengamal dengan pengurus cuma hubungan moral, bukan hubungan kerja organisatoris. Secara sosial pribadi kemasyarakatan, panjenengan bebas menentukan aspirasinya. Pilih partai apapun silakan, pilih organisasi apapun silakan, ikut apapun silakan. Itu kalau panjenengan nyibang urusan di negara yang akan tahu. Tapi kalau dalam ngamal wahidiyah harus mengikuti PSW. Karena PSW ibaratnya seperti pengurus takmir masjid dengan jamaah di masjid. Hubungannya seperti pengurus takmir masjid dengan jamaah yang sholat di masjid. Jamaah yang sholat di masjid bukan anggota kepengurusan takmir. Tapi kalau mau sholat di masjid itu harus mengikuti aturan takmir. Takmir pengurus masjid sudah membuat imamannya sebelah sana, kamar mandinya, tempat wudunya, kencingnya sebelah sana, sandalnya di luar sini. Takmir sudah membuat aturan begitu. Terus panjenengan sebagai jamaah mau sholat di masjid itu meskipun bukan anggota takmir, pengurus takmir, organisasi takmir, ya harus mengikuti, Pak. Nggak boleh sandingan kencing di imaman situ, ya nggak boleh. Sudah diatur oleh takmir, tempat kencingnya di sana, imamannya di sana, sandalnya di sana. Nggak boleh mengikuti seenaknya sendiri meskipun bukan anggota takmir.
Demikian pula dalam Wahidiyah. Panjenengan secara sosial kepribadian masyarakat bebas, bos. Panjenengan dadi petani, dadi nopo wis gak diurusi Wahidiyah. Ikut partai apapun silahkan. Tapi kalau ikut mengamalkan sholat Wahidiyah harus mengikuti aturan PSW. Tuntunannya mujadah begini, tasyabuhannya begini, kewajiban pengamal dan nafkah begini aturannya. Begitu, Pak. Nah inilah setelah tahun 64 dibentuk lembaga penyiar sholat Wahidiyah dan diakui secara resmi oleh pemerintah, terdaftar tahun 65. Akhirnya banyak warga NU, para kiai-kiai, tokoh-tokoh, terutama di Kediri, Jombang, Tulungagung, Nganjuk, Malang, Blitar, itu banyak tokoh-tokoh pada waktu itu sudah mengamalkan sholawat Wahidiyah. Lalu suatu saat ada salah satu tokoh Kiai NU pada waktu menjabat Surya NU Jawa Timur, usul kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Ini supaya panjenengan tahu sejarahnya. Usul kepada beliau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif sholawat Wahidiyah. Beliau usul, Kiai Majid, karena Wahidiyah ini sudah banyak diamalkan oleh para kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU, bagaimana kalau Wahidiyah ini menjadi amalan resmi di NU? Pada itu permintaannya begitu. Lalu beliau mu'alif Bayi Abdul Majid jawab, NU tidak cukup wadahnya. Secara dimulai begitu Pak, secara singkat. Karena apa? Karena Wahidiyah perjuangannya jami'an alamin, tidak pandang bulu golongan. Tidak pandang bulu golongan. Nanti kalau diikat NU, Muhammadiyah tidak mau. Orang lain tidak mau karena menjadi alamat resmi. Sedangkan PSW ini hanya lembaga kerja ngaturi kegiatan, tidak mengikat secara pribadi panjenengan. Maka pengamal pun tidak punya kartu anggota pengamal sholat tidak ada, Pak. Tidak diikat ada kartu anggota tidak ada. Tapi kalau panjenengan jadi NU, kudu duwe kartu NU. Oke, Pak. Kartu muslimat duwe. Ibu kula ini kalau ketua muslimat boleh kula ketua fatayat sampai hari ini. Tidak masalah karena itu organisasi keagamaan yang mengaturi di masyarakat kita. Tapi Wahidiyah ini amalan. Nah, ketika dijawab begitu, karena NU ini adalah perjuangan istilahnya sekupnya itu Wahidiyah ini jami'al alamin tanpa pandang bulu golongan. Tapi seandainya seluruh warga Nahdliyin ngamal Wahidiyah tanpa diminta Wahidiyah jadi amalan resmi di NU, maka Wahidiyah ada di dalam NU. Dijawab begitu tidak terima. Akhirnya mengeluarkan pernyataan, membuat surat atas nama pondok pesantren di Kediri bahwa Wahidiyah kesalahannya begini-begini haram, gitu lah. Disebarluaskan pada pengurus NU di daerah-daerah. Mungkin juga di sini pernah kena dampaknya. Banyak kiai-kiai dulu, tokoh-tokoh masyarakat ikut ngamalkan, setelah ada edaran Wahidiyah haram, akhirnya berhenti semua. Ada enggak? Banyak, Pak. Iya. Itu dampaknya. Memang disaring oleh beliau mu'alif, Pak. Disaring di ayat. Sehingga ketika itu dampaknya di masyarakat luar biasa. Ketika sudah banyak yang mengamalkan Wahidiyah dianggap amalan yang juga menyejukkan hati. Begitu ada move Wahidiyah haram begini begitu, maka banyak yang berhenti mengamalkan Wahidiyah. Akhirnya dengan proses-proses yang semacam itu, beliau mu'alif dilapuri bahwa ada surat edaran dari salah satu tokoh Kiai NU begini. Lalu beliau mu'alif jawab, biar diatasi Kiai Jazuli. Kiai Jazuli itu abah saya. Akhirnya ditantang debat, Pak. Dari seluruh tokoh-tokoh yang mengharamkan Wahidiyah, dari kalangan dari pondok Kediri itu, ditantang debat, disurati sama Jazuli dengan dasar-dasar kaidah kitabnya, harus rujukannya paham Ahlussunnah wal Jamaah, ditantang debat. Terjadilah debat 2 hari 2 malam di pondok Ngadiluwe Kediri. Skornya 14-0. 14-0, betul, Pak. Padahal ada hitam di atas putih, Pak, bermaterai ditandatangani bersama itu sebetulnya. Dengan dasar siapa yang kalah hujah, kalah dalil, harus taslim pada yang kuat dalilnya. Di saat itu dipertaruhkan sholat Wahidiyah. Kalau Wahidiyah, tokoh-tokoh Wahidiyah pada itu debat itu kalah hujah, kalah dalil, Wahidiyah buyar saat itu, Pak.
Tapi pihak sana ada yang namanya Kiai Abu Suja itu lulusan dari Mekah itu 7 tahun Pak, kitabnya tumbuhan Pak, yang mendapat Wahidiyah. Tapi dari pihak sana kalah hujah, harus taslim ikut ngamalkan dan menyiarkan. Perjanjiannya disepakati bersama. Terjadilah dialog, debat, adu argumentasi, skornya di 14-0. Dari pihak sana mengajukan 11 pertanyaan, dijawab semua tanpa bisa berkutik. Lalu dari pihak sini, Kiai Jazuli Abasaya menyampaikan, ibarat main sepak bola, meskipun kita nggak nyerang, tetap bisa ngegulkan masukan. Coba kita nyerang. Menyampaikan 3 pertanyaan, Pak. Menyampaikan 3 pertanyaan. Disampaikan 3 pertanyaan, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Salah satunya itu tentang masalah Sultan Aulia, Pak. Tentang Sultan Aulia. Karena ya memang ini menjadi fenomena di masyarakat kita karena kurang pahamnya. Akhirnya tidak bisa menjawab di sana. Skornya 14-0. Tapi tidak terbukti hitam di atas putih tadi. Kita tidak mencari menang-menangan kuat-kuatan, hanya menjelaskan. Meskipun sana tidak taslim dengan kesepakatannya, ya silakan, tidak masalah. Tapi alhamdulillah lambat laun perjuangan Wahidiyah semakin lancar, semakin diterima oleh masyarakat. Mungkin seandainya ada orang tidak senang itu cuma berani di belakang, Pak. Ibaratnya tidak berani terus terang ngomong. Kalau dihadapi kiai pun siapapun itu, kalau dihadapi Pak Yai itu rasanya jenengan ngarono boten, mesti ngoten Pak. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum pemerintah juga legal, sah, dilindungi pemerintah, terdaftar, dan secara hukum agama baik Quran, hadis, kitab-kitab bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipertanyakan. Wahidiyah bebas terbuka kepada siapapun, hanya Wahidiyah mengajak umat masyarakat sadar kepada Allah. Jadi intinya tidak ada permasalahan antara NU dengan Wahidiyah. Kalau ada pengurus NU tidak membicarakan Wahidiyah, itu memang ranahnya berbeda-beda, karena Wahidiyah sudah dikelola secara kelembagaan dan organisasi, kedudukannya sama, sederajat dengan NU. Meskipun kita itu tidak menyombongkan diri. Terima kasih.